Hai, jumpa lagi tentunya bersama saya Fernando Urmeneta. Kali ini saya ingin menawarkan sebuah tema yang tentunya masih berkaitan dengan kesehatan mental, yaitu tentang mindfulness. Nah, teman-teman pasti sudah sangat familiar ya dengan kata ini ya, karena ini banyak sekali diucapkan di mana-mana. Hampir di setiap kesempatan kita pasti akan mendengarkan orang-orang mengatakan bahwa kita harus mindful dan lain sebagainya, begitu ya teman-teman ya. Dan ini memang sangat penting. Nah, untuk itu saya meminta teman-teman untuk menyaksikan video ini sampai selesai dan tentunya teman-teman juga bisa mendukung perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe serta menyukai video ini, lalu juga bisa menyebarkan video ini kepada apa rekanan atau keluarga atau saudara-saudara yang membutuhkan konten-konten dari channel ini. Oke, kita akan memulainya dengan membahas apa itu yang disebut dengan mindfulness. Begitu ya. Jadi kalau dari katanya mungkin berpikir dengan penuh begitu. Nah, penuh dengan apa sebetulnya? Jadi mindfulness itu adalah sebuah kondisi pada saat kita menyadari sepenuhnya kondisi saat ini tanpa memberikan penghakiman atau penilaian apapun. Jadi murni kita melihat kondisi saat ini sebagaimana adanya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi tanpa memiliki penghakiman, tanpa menilai, tanpa memberikan label-label tertentu atas peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Itu adalah pemahaman dari mindfulness tentunya yang secara sederhana. Nah, tetapi karena saya ingin membahasnya dari aspek kesehatan mental, maka kita bisa melihat bahwa mindfulness ini artinya kita memberikan atensi seutuhnya, sepenuhnya pada perasaan kita, kepada emosi kita, pada pikiran kita, pada perilaku kita, pada perkataan kita bahkan tanpa memberikan sebuah penghakiman, tanpa kemudian kita terikat lagi dengan penyesalan di masa lalu ataupun juga dengan kekhawatiran akan masa depan, begitu ya. Nah, sehingga pada saat kita mulai berlatih untuk menjadi mindful atau kita berlatih mindfulness, tentunya ini bisa membantu kita untuk mendapatkan sebuah kondisi mental yang lebih baik dari sebelumnya. Mengapa? Ya karena kembali lagi ya, kita tidak lagi menilai segala sesuatu itu dari sudut pandang baik dan buruk, karena kita akan melihatnya dari ya sebagaimana adanya gitu. Objek itu kita lihat sebagaimana adanya, begitu. Lalu apa manfaatnya kita berlatih mindfulness? Teman-teman izinkan saya untuk bertanya satu hal. Teman-teman pernah tidak berada di dalam sebuah situasi yang membuat teman-teman seolah terjebak dalam situasi itu, tidak bisa keluar, dan ini mengakibatkan munculnya stres, munculnya rasa cemas, munculnya rasa marah, munculnya rasa sedih, dan lain sebagainya, begitu ya. Dan tidak jarang ya hal-hal seperti ini menghambat pencapaian hidup kita gitu. Dan ya alih-alih bahagia, hidup malah terasa penuh dengan penderitaan. Nah, teman-teman, sebetulnya ini adalah contoh pada saat kita tidak mindful di dalam kehidupan. Nah, tapi pada saat kita belajar mindfulness, pada saat kita mulai meletakkan kesadaran di dalam setiap aspek dalam kehidupan kita, maka kita akan mulai bisa terbebas dari rasa cemas, kita bisa terbebas dari stres. Begitu. Kenapa? Karena pada dasarnya gini, stres yang akibatnya memunculkan rasa cemas, marah, dan lain sebagainya, begitu ya, itu kan sebetulnya adalah sebuah respon alamiah tubuh terhadap apa? Terhadap sesuatu yang dianggap, sekali lagi, terhadap sesuatu yang dianggap bisa membahayakan. Itu adalah respon alamiah. Jadi setiap orang pasti pernah stres. Jadi tidak ada perdebatan mengenai hal itu.
Nah, tetapi saya justru ingin mengajak teman-teman untuk berpikir seperti ini. Kalau stres itu didefinisikan sebagai sebuah respon alami tubuh terhadap sesuatu yang dianggap membahayakan, maka pertanyaannya, mengapa kita menganggap sesuatu itu membahayakan? Satu hal ini kecuali kalau yang betul-betul bahaya, teman-teman, ya. Jadi, kita juga perlu menggunakan, rasional dalam, apa namanya, menyikapi hal ini, gitu. Jadi jangan kemudian, "Oh, saya menganggap harimau itu berbahaya." Harimau itu tidak perlu dianggap berbahaya, memang sudah berbahaya, teman-teman, gitu ya. Jadi, jangan gegabah gitu ya, bahwa, "Oh, saya menganggap racun itu bisa mematikan. Jadi kalau saya nggak menganggap racun itu mematikan, racun itu tidak mematikan." Nggak begitu jalan ceritanya. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang secara esensi dia sudah melekat dengan hal itu, gitu. Jadi kayak racun, ya kan minum racun ya pasti, bukan pasti sih ya, tapi kemungkinan besar ya kehilangan nyawa, kan seperti itu, gitu. Jadi, ada hal-hal yang memang sudah secara esensinya dia seperti itu, gitu. Jadi, harimau itu berbahaya, secara esensinya dia berbahaya. Nah, tetapi kan ada hal-hal lain yang sebetulnya dia bebas nilai, jadi kita tidak bisa mengatakan hal ini berbahaya, gitu. Contoh, pisau misalnya. Pisau itu bahaya atau tidak? Tergantung di tangan siapa pisau itu berada, artinya pisaunya bebas nilai. Seperti itu ya. Nah, kebanyakan hal yang menjadikan kita stres, itu sebetulnya bebas nilai. Makanya ada orang-orang yang ketika menghadapi situasi tertentu, dia biasa-biasa saja, dia santai-santai saja. Nah, tetapi ada juga orang-orang yang menghadapi situasi yang sama, waduh udah freak out, stresnya udah nggak karu-karuan. Kenapa? Karena kembali lagi, peristiwanya bebas nilai. Tetapi kitanya yang memberikan penilaian atau penghakiman terhadap peristiwa itu, sehingga kita menganggapnya sebagai sesuatu yang berbahaya, dan itu memicu respon stres kita, begitu ya. Nah, dengan menjadi mindful, kita jadi bisa melihat peristiwa atau hal tersebut sebagaimana adanya, secara esensial gitu. Jadi bukan lagi melibatkan label, oh katanya ini bahaya, oh katanya ini begitu. Tidak begitu gitu. Jadi kita melihat benda itu ya benda itu, atau peristiwa itu ya peristiwa itu gitu. Tidak memicu apapun di dalam diri kita. Begitu ya. Tapi tentunya ini perlu latihan, begitu. Dan lalu yang kedua, dengan kita berlatih mindful, secara tidak langsung atau secara langsung mungkin ya, kita juga berlatih konsentrasi dan fokus. Mengapa? Karena pada saat kita berlatih mindfulness, kita mulai memberikan sebuah perhatian kepada apa yang sedang kita hadapi. Artinya, kita hanya memberikan atensi pada satu titik saja, pada satu fokus tertentu. Nah, apabila ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama, ya pastinya ini akan meningkatkan kemampuan kita untuk bisa fokus. Nah, lalu yang ketiga, dengan berlatih mindfulness, kita kan jadi mengenal diri kita ya. Kita jadi terhubung dengan diri kita sendiri karena kita eee, memiliki satu, apa namanya ya, mengenal lagi diri kita. Kita tidak lagi menghakimi diri kita sendiri. Nah, pada saat kita berada dalam kondisi di mana kita sudah tidak punya penghakiman pada diri kita menjadi manusia yang menyenangkan. Bukan selalu menyenangkan orang lain, bukan ya, tetapi kita menjadi orang yang menyenangkan dan bisa jadi kita akan menjadi orang yang selalu dirindukan kehadirannya. Nah, tentunya hal ini akan berdampak pada kehidupan sosial. Jadi pada saat kita belajar untuk mindful di dalam kehidupan, secara sosial kita juga akan membaik. Mungkin jumlah teman kita akan bertambah. Orang yang suka pada kita juga akan semakin banyak, seperti itu. Nah, di sisi lain, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa akan ada aja orang-orang yang nggak suka dengan kita, akan tetapi kita sudah tidak memikirkan hal tersebut. Karena orang yang mindful, ketika kita berlatih mindfulness, kita menyadari bahwa apa yang orang pikirkan tentang kita, apa yang orang katakan tentang kita, itu sepenuhnya di luar kendali kita. Tapi kita memiliki kendali untuk memberikan respon, termasuk juga respon dalam pikiran. Begitu, teman-teman. Nah, setelah kita memahami tentang apa itu mindfulness, lalu kemudian apa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan berlatih mindfulness, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk berlatih mindfulness. Nah, teman-teman, ada satu cara yang sangat mudah, sangat murah bahkan, yaitu dengan memanfaatkan aktivitas keseharian.
Jadi mulai belajar sadar dengan apapun yang teman-teman sedang lakukan. Misalnya teman-teman sedang berjalan, mulai belajar sadar ketika teman-teman berjalan. Artinya apa? Biasanya gini, pada saat teman-teman berjalan, katakanlah dari tempat teman-teman sekarang menuju ke supermarket misalnya ya, teman-teman nggak tahu tuh berapa langkah. Nah, coba mulai dengan menghitung langkahnya. Itu kan artinya teman-teman mulai memberikan sebuah atensi terhadap langkah. Lalu yang kemudian bisa dilakukan juga, mulai rasakan perjalanannya. Mulai rasakan pada saat teman-teman melangkah itu pas apa namanya ya, pada saat menyentuh ke tanah, pada saat kakinya melayang itu mulai dirasakan. Bahkan kalau perlu rasa lelahnya berjalan itu juga dirasakan. Itu salah satu cara untuk berlatih mindful. Nah, teman-teman juga bisa berlatih dengan sadar pada saat makan, karena kebanyakan orang makan dalam keadaan yang tidak sadar, tapi bukan pingsan. Tidak sadar itu begini, berapa banyak teman-teman yang ketika nonton di bioskop atau nonton di rumah, terus kemudian sibuk cari cemilan. Ini kan artinya teman-teman makan yang dalam keadaan tidak sadar. Sedangkan orang yang berlatih mindfulness, dia akan tahu kapan dia boleh makan, kapan dia harus makan, dan kapan dia tidak boleh makan. Orang-orang yang berlatih mindfulness akan tahu. Dan kemudian ciri khas dari orang yang sudah mencapai mindfulness itu adalah dia tidak mau memasukkan sesuatu yang bisa membahayakan tubuhnya. Begitu. Jadi justru makannya akan menjadi lebih baik. Dan biasanya orang-orang yang mindful itu tahu esensi dari makan itu apa. Bahwa esensi dari makan itu kan untuk memasukkan nutrisi ke dalam tubuh. Jadi pada saat tubuh kita sudah mendapatkan nutrisi yang baik, maka salah satu cara kita berarti mindful adalah berhenti makan. Nah, tapi apabila belum mencapai ke sana, kita cukup menyadari dulu pada saat kita makan, yaitu apa? Pada saat kita mengunyah, rasakan teksturnya. Pada saat kita ingin mengangkat makanannya, hirup dulu aroma dari makanan tersebut. Intinya sadar sesadar-sadarnya. Pada saat mengunyah, rasakan juga proses mengunyahnya. Rasakan bagaimana rahang ini bergerak. Terus kemudian kalau perlu rasakan juga bagaimana air liur mulai keluar. Dan rasakan pada saat menelan. Itu yang bisa dilakukan bagi teman-teman yang baru awal-awal berlatih mindfulness. Lalu kemudian juga bisa kita berlatih pada saat misalnya menyapu rumah misalnya seperti itu ya. Berapa banyak peristiwa menyapu rumah ini kemudian jadi perkara. Kenapa? Karena begini. Katakanlah istrinya menyapu rumah nih. Terus kemudian dalam hati dia mengatakan gini, kurang ajar ya suami saya nih, saya itu dijadikan kayak pembantu di rumah ini, suruh nyapu dan lain sebagainya. Ini membuat proses menyapunya menjadi penuh penderitaan. Belum lagi kemudian ketika suaminya pulang, si istrinya mulai protes. Akhirnya suaminya marah karena capek, terus kemudian ribut rumah tangganya, dan akhirnya bisa jadi sampai berpisah gitu. Ini kan nggak masuk akal kalau menurut saya. Sekarang bayangkan seandainya pada saat si istri ini menyapu, kemudian dia mindful. Dia menyadari bahwa sapu adalah sapu. Esensinya adalah untuk membersihkan gitu. Tidak perlu diberikan embel-embel lain, merasa bahwa saya diperlakukan kayak pembantu lah, apalah dan lain sebagainya. Tidak perlu dikasih embel-embel seperti itu. Karena ciri khas dari orang yang berlatih mindful, tadi di awal sudah dikatakan bahwa mindfulness itu adalah sebuah kondisi yang kita menyadari keberadaan saat ini tanpa memberikan penghakiman. Jadi kita menyadari bahwa kita sedang menyapu, tapi nggak kasih penghakiman bahwa itu sedang sesuatu yang direndahkan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus juga kemudian misalnya gini, yang berangkat kerja. Berapa banyak orang berangkat kerja dalam keadaan yang tidak sadar? Bukan masih ngantuk, bukan sekali lagi. Tapi tidak sadar itu begini, hanya menjadikan itu sebagai rutinitas, tapi tidak memiliki sebuah pemaknaan. Sehingga akhirnya pada saat berangkat kerja, ketemu macet, apalagi sekarang lagi musim hujan, banjir, dan lain sebagainya, itu membuat dia menderita. Belum sampai ke kantor saja sudah stres. Gimana kalau sudah sampai di kantor? Nah, maka apa yang bisa dilakukan? Berlatih mindfulness membuat kita menyadari bahwa oke, keberadaan momen saya saat ini, saya memang sedang di jalan, saya memang sedang terkena macet, tetapi macet ini kan yang mengantarkan saya pada tujuan. Ya sudah, apa yang bisa saya lakukan agar macet ini bisa saya nikmatin? Mungkin bisa sambil mendengarkan lagu. Mungkin bisa sambil mendengarkan, yang suka mendengarkan ceramah agama, bisa mendengarkan ceramah agama.
bisa lakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Atau misalnya karena sekarang musim hujan, jadi banyak orang yang ketika, eee, apa namanya, mengutuki hujannya gitu, padahal waktu lagi panas-panasnya pengen hujan, tapi ketika hujan dikutuki lagi hujannya gitu ya. Kenapa kok begitu? Iya karena terhambat mau pergi ke sana ke sini jadi sulit gitu ya, karena mungkin menggunakan sepeda motor. Kan ada teknologi yang namanya jas hujan gitu. Jadi mindfulness itu kita tidak apa ya, tidak menempatkan sebuah hambatan sebagai sebuah masalah. Jadi kita melihatnya gini, kalau ada hambatan pasti kan ada solusinya. Jadi kita fokusnya pada solusi, bukan lagi fokus pada masalah. Begitu ya, teman-teman ya. Itu yang bisa dilakukan yang pertama. Jadi manfaatkan eh, kondisi keseharian. Manfaatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena begini, teman-teman. Teman-teman boleh belajar dimanapun, teman-teman boleh belajar ilmu apapun, tetapi apapun yang teman-teman pelajari, ujian nyatanya kan di dalam kehidupan. Betul kan ya? Nah, jadi saya berpikir bahwa lebih baik kita belajar langsung pada kehidupan. Begitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan selain memanfaatkan hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita? Maka kita juga bisa melakukan latihan olahan nafas. Nah, saya, memiliki ada beberapa pilar ya, jadi ada 4 pilar bernafas. Saya akan, spill salah satunya, yaitu bernafas dengan dalam. Jadi pada saat kita menarik nafas yang dalam dari hidung, kita rasakan aliran udara yang masuk melalui hidung. Lalu pada saat kita menghembuskan, kita rasakan juga udara itu keluar, gitu ya. Ini membantu kita untuk bernafas secara mindful. Nah, mungkin saat ini muncul pertanyaan, lalu bagaimana saya bisa menjadikan latihan mindful ini sebagai sebuah kebiasaan sehingga nggak berat lagi gitu ya? Caranya mudah sih teman-teman. Lakukan dari hal yang paling mudah dulu, jadi jangan lakukan yang sulit-sulit. Apa maksud saya? Maksud saya begini, mengapa saya memberikan contohnya itu pada aktivitas keseharian? Mengapa saya memberikan contohnya itu pada aktivitas menyapu, pada aktivitas berangkat kerja, pada aktivitas apa tadi, makan gitu ya, yang ringan-ringan. Ini supaya latihannya jangan berat. Sama seperti begini, teman-teman belum pernah berlatih di gym. Lalu kemudian teman-teman pergi ke gym, ngotot, maunya angkatannya langsung 100 kilo. Saya jamin nggak akan bisa, teman-teman. Dan mungkin bisa cedera, bisa bahkan barangkali bisa cedera serius begitu. Nah, maka kita harus berlatih bertahap. Kalau baru pertama kali ke gym, ya mungkin angkatannya 2 kilo, 3 kilo, jangan malu gitu. Nanti kalau sudah terbiasa naik lagi sampai akhirnya mencapai beban yang eh, Bapak yang kita inginkan barangkali begitu ya. Nah, sama berarti mindfulness juga begitu, mulailah dari hal yang ringan. Jadi jangan dulu kemudian gini, wah saya berlatih mindfulness, kemudian saya ingin mendapatkan mobil ini. Aduh, itu terlalu besar gitu ya. Eh, Energi kita mungkin belum cukup untuk melakukan itu. Bukan nggak bisa, bukan. Mungkin bisa, tetapi energinya belum cukup. Maka lakukan dulu dari hal-hal yang kecil. Begitu. Jadi hal yang mudah, sehingga kita tidak berat dalam melakukannya. Jadi konsistensi dan komitmennya terjaga. Begitu ya teman-teman ya. Nah, lalu yang kedua yang bisa dilakukan adalah mulai bentuk sebuah pola rutinitas tertentu. Ini sangat bisa membantu. Misalnya begini, oke deh saya belum bisa mindful sepanjang hari. Maka bikin satu waktu atau bikin jadwal di mana teman-teman di jadwal itu harus mindful misalnya. Kapan itu? Misalnya gini, oke saya mau jadwalinnya gini ya. Ketika bangun tidur, aktivitas harus ngapain gitu. Itu boleh kok dibikin begitu juga. Jadi aktivitas yang memaksa kita untuk mindful gitu. Terus kemudian sebelum tidur misalnya gitu. Yang ringan-ringan dulu, yang seperti itu ya. Nah, jadi sampai kita mulai terbiasa, yang ringan sudah dilakukan, nanti bisa meningkat lagi. Begitu. Nah, dengan cara yang seperti ini, kita juga tidak merasa terbebani. Dan kemudian manusia ini kan punya kecenderungan begini ya, kalau kemudian melakukan sesuatu, nggak sabar dengan prosesnya, mau melihat hasilnya. Nah, takutnya kalau teman-teman berlatih mindfulness ataupun apapun, pelatihan apapun yang teman-teman lakukan, lalu kemudian langsung digunakan untuk hal yang besar, untuk hal yang berat,
dan kecenderungannya atau kemungkinannya untuk berhasil itu sedikit, teman-teman akan mudah untuk putus asa, teman-teman akan mudah untuk putus semangat, "Ya saya nggak dapet." Padahal ketika kita mengatakan, "Ya saya nggak dapet," itu adalah sebuah penghakiman. Mindful mengajarkan kita untuk tidak menghakimi. Nah, ini kan sudah bertolak belakang ya, maka kembali lagi penting untuk kita belajar dari hal yang sederhana, belajar dari hal yang kecil, dan belajar mulai dari hari ini. Nah, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Tentu saya berharap ini bisa menjadi sebuah bahan renungan sehingga teman-teman mau untuk berlatih di setiap harinya secara konsisten tentunya dan nantinya mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan bisa mencapai apapun yang teman-teman inginkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di video-video yang berikutnya.